Radio CR Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita silsilah fikih seputar Ramadan. Kita masih pada bab mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Permasalahan berikutnya, apa hukum bersunda gurau atau mencium istri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan? Apabila di siang hari di bulan Ramadan. Di dalam masalah ini terdapat 5 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan makruh secara mutlak, bukan haram tetapi makruh dengan syarat tidak akan mengeluarkan mani. Dia menjamin dirinya tidak mengeluarkan mani. Ini pendapat Malikiyah. Pendapat yang kedua menyatakan haram. Pendapat yang ketiga menyatakan boleh, dan ini sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah, dan ini juga pendapatnya Sa'id dan Sa'id bin Abi Waqqas. Bahkan Ibnu Hazm sampai menyatakan hukumnya mustahab di dalam kitabnya Muhalla bil Athar. Pendapat yang keempat menyatakan makruh bagi anak muda dan boleh bagi orang yang tua. Pendapat yang kelima menyatakan dirinci, tidak ada bedanya orang tua maupun anak muda. Semuanya boleh dengan syarat dia mampu menjaga syahwatnya sehingga dia tidak terjerumus kepada yang lebih besar, yaitu menjimainya, berhubungan suami istri. Maka boleh selama dia bisa menjamin dirinya tidak terjerumus ke dalam perbuatan suami istri, hubungan suami istri. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Tsauri, dan ini insyaallah taala pendapat yang terkuat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im, walakinnahu kana amlakakum li irbih." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa senantiasa mencium istri-istrinya dalam keadaan beliau berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menjaga syahwatnya. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sebab alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, yaitu karena Nabi mampu menjaga syahwatnya sehingga beliau tidak akan melampaui batas atau tidak akan terjerumus ke dalam hubungan suami istri. Maka dari itu diperbolehkan bagi orang selain Nabi selama dia mampu menjaga syahwatnya, tidak akan melakukan hal yang lebih dari itu, yaitu hubungan suami istri, maka tidak mengapa, karena illah di dalam hadis ini karena Nabi mampu menjaga syahwatnya. Sebuah kaidah yang dibahas oleh ulama fiqih, al-ahkam taduru ma'illatnya wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan ilahnya, ada ataukah tidak. Ada ilah maka sama hukumnya, tidak sama ilah maka tidak sama hukumnya, dan ini pendapat yang kuat. Wallahu taala alam bissawab. Berikutnya, apabila setelah dia mencium atau bersunda gurau, yang itu perbuatan yang boleh menurut pendapat yang kuat selama dia dapat menjamin dan menjaga syahwatnya, tiba-tiba tanpa sengaja setelah mencium, setelah bersunda gurau keluar mani atau keluar madhi, bagaimana dengan puasanya? Ya. Bagaimana dengan puasanya? Maka ada sekian pendapat di dalam permasalahan ini. Pendapat yang kuat bahwa puasanya sah, tidak ada kafarah dan tidak ada qada. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dan yang dikuatkan oleh Al-Imam Shan'ani. Kenapa? Karena beliau menyatakan, Al-Imam Shan'ani menyatakan, al-adhhar anhu la qada wa la kafarah illa ala man jama' wa ilhaq ghairul mujami' bihi ba'id. Dari nas-nas yang ada bahwa dalam masalah ini tidak ada qada dan tidak ada kafarah kecuali orang yang melakukan perbuatan jima' dan menyamakan orang yang tidak berjima' dengan orang yang berjima' dalam masalah kafarah dan qada, ini perkara yang sangat jauh. Al-Imam Syaukani di dalam kitabnya Sailul Jarrar, beliau menyatakan, in waqa'a min as-sha'imi sababun min al-asbab allati waqa'a al-imna'a biha batala shaumuhu. Perhatikan baik-baik kaidah berikut ini. Kata Imam Syaukani, apabila keluar mani dari seorang yang berpuasa disebabkan itu karena suatu perkara yang dia lakukan dengan sengaja, maka puasanya rusak. Wa in lam yatasaddad
bisababin, kalau dia tidak menyebabkan, tidak menyengajakan untuk mengeluarkan mani tersebut, maka hal itu tidaklah membatalkan puasa. Kata beliau, bal kharaja minhu isyahwatan ibtida'an aw 'inda an-nazar ila ma yajuzu lahu an-nazar ilayhi ma 'adami 'ilmihi bi anna dhalika mimma yatasabbabu 'anhu al-imna' fala yabtulu shawmahu wa ma huwa bi'a'zam mimman akala nasiya. Di mana maninya tersebut keluar dikarenakan syahwat tiba-tiba atau dikarenakan melihat sesuatu yang boleh dilihat seperti istrinya atau mahramnya, dan dia tidak tahu bahwa hal itu akan mengeluarkan mani, maka tidaklah membatalkan puasanya, karena hal itu tidaklah lebih parah dari orang yang memakan secara sengaja dikarenakan lupa. Juga merupakan sebuah kaidah, ma tarattaba 'ala al-ma'zun ghairu madmun. Sesuatu yang itu terjadi dikarenakan awalnya diperbolehkan oleh syariat, maka apabila hal itu terjadi bukanlah sebuah kesalahan. Ya, di mana syariat tadi sudah membolehkan seorang berpuasa untuk mencium istrinya dengan syarat dia dapat menjaga syahwatnya, tiba-tiba tanpa sengaja keluar mani setelah melakukan ciuman, maka hal itu tidaklah membatalkan puasa. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat mereka para ulama di dalam permasalahan ini. Permasalahan berikutnya, seorang di waktu fajar sudah habis waktu sahur, dalam keadaan dia masih junub, karena mimpi basah atau karena berhubungan suami istri, intim antara dia dengan istrinya. Apakah puasanya sah ataukah tidak? Pendapat mayoritas para ulama bahwa puasanya sah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW kana yusbihu junuban min jima' thumma yaghtasilu wa yasum. Bahwa Nabi SAW di waktu subuh, waktu sahur sudah habis, sudah masuk waktu subuh, dalam keadaan beliau masih junub dikarenakan jima' yang beliau lakukan antara beliau dengan istrinya. Kemudian setelah itu beliau mandi, setelah itu beliau berpuasa. Maka ya, dengan hadis itu boleh bahwa puasa orang yang ketika subuh dia masih junub itu sah, ya, menurut pendapat mayoritas para ulama. Ketika dikatakan mayoritas para ulama, berarti ada perselisihan di antara para ulama. Namun perlu diketahui, perselisihan terjadi dalam bab ini di awal-awal masa para sahabat. Adapun di zaman tabi'in dan setelah itu tidak ada lagi perselisihan di antara para ulama bahwa hal ini tidaklah membatalkan puasa. Maka tidak ada perselisihan di antara para ulama setelah semenjak zaman tabi'in hingga hari ini bahwa hal ini tidaklah membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Besoknya insyaAllah akan kita bahas hukum berhijamah, hukum melakukan bekam di siang hari bulan Ramadan, apakah dapat membatalkan puasa ataukah tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.